Diri. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami tahu Engkau ada di sini. Kalau Engkau ada di sini, sesuatu akan terjadi. Kami datang dengan kelemahan, pulang dengan kekuatan. Kami datang dengan sakit, penyakit. Kami pulang dengan kesembuhan. Kami datang dengan pertanyaan. Kami pulang dengan kepastian. Sebab Engkau Yesus tak pernah berubah. Kuasa-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, anugerah-Mu, mujizat-Mu tetap sama. Hari lalu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami selalu punya harapan ketika kami datang kepadamu. Kami berterima kasih dan kami siap dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Orang yang bersaksi itu ada orang yang melihat dan mengalami sendiri. Dan saya sudah melihat dan mengalami sendiri, Pizza Hut-nya enak sekali, saudara. Puji Tuhan. Saya sebenarnya mau bayar, tapi semua mau pada bayarin saya, saudara yang terkasih. Bahkan saya bukan cuma makan, sudah dibungkusin lagi. Wah, tiap minggu kalau saya ke sini saya bisa hemat, saudara-saudara. Bisa beli mobil satu lagi. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Tuhan yang memberikan tempat ini yang indah bagi kita semua. Beberapa tahun yang lalu saya diajak Pak Steven untuk datang ke sini. Ini masih ada kebun, saudara-saudara yang terkasih. Ada banyak kayu-kayu dan hari ini seperti disulap menjadi sebuah tempat yang cozy, yang enak, yang nyaman. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu Anda harus menyesal kalau nggak ke gereja. Berarti Anda nggak datang ke tempat yang nyaman, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi kalau Anda makan, bayar sendiri ya. Saya harus tegaskan itu, saudara-saudara yang terkasih. Nah, mari buka atau saya akan baca dari Roma pasal 8, satu ayat saja saya baca. Ayat yang ke-37 dikatakan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang tadi saya baca dia masuk di dalam perikop, saudara, dari ayat 31 sampai ayat 39. Bapak Ibu yang terkasih, Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ada 16 pasal di dalamnya, tetapi pasal-pasal pertengahan ini sudah seperti klimaks dari saudara-saudara yang terkasih. Ayat ini biasanya kalau kita di dunia menyanyi, biasanya saudara-saudara yang terkasih ada yang namanya klimaks. Sebab kalau nyanyi, katakanlah grup nyanyi, lalu dari pertama sampai habis unison semua, balik lagi nyanyinya juga sama semua. Biasanya orang bosan, saudara. Saya mau diundang ke Poso untuk jadi juri. Ada pertandingan dari sebuah sinode gereja untuk penyanyi mereka mau lomba pertandingan nyanyi solo. Jadi saya diminta untuk pergi ke Poso, saudara. Saya dari sekian jadi juri nyanyi paduan suara. Saya pernah satu kali takut sekali ketika saya menjadi juri dari istri-istri daripada tentara, dari Kostrad, saudara-saudara yang terkasih. Lombanya di Pondok Pinang di situ, saudara. Ada Kostrad di situ dan waktu itu istri dari saudara wakil panglima Kostrad itu datang, Jenderal Bintang 2. Ini istrinya. Lalu dia bilang, ibu-ibu yang terkasih, kalau kita sudah selesai lomba dan jurinya sudah memberikan penilaian dan yang dapat juara bergembira, tapi yang gak dapat gak boleh protes. Saudara yang terkasih, lalu kemudian ini Ibu Jenderal Bintang 2 yang sambutan, saudara. Lalu saya jadi ketua jurinya, ada 2 orang mendampingi saya karena harus selalu ganjil, saudara-saudara yang terkasih. Dan selesai lomba kira-kira 10 kelompok, lalu kemudian kita kasih panitianya untuk mengumumkan, saudara. Kita di belakang, tiba-tiba di depan udah rame, wah gak bisa. Saya tanya, sudah dikasih amplop semua? Sudah, kita pulang duluan. Kita pulang, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi dalam dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih, atau dalam khususnya maksud saya Roma pasal 8 ini seperti menjadi klimaks. Padahal Roma ini masih 16 pasal. Kenapa, saudara-saudara? Karena ada beberapa dari pasal 5, pasal 6, pasal 7 Paulus bicara tentang 4 hal yang mengancam manusia. Ada 4 hal yang mengancam manusia. Yang pertama yang namanya murka
murka Allah. Murka Allah, saudara-saudara yang terkasih, mengancam siapapun ya dengan hukuman, saudara, kepada orang-orang yang dengan sengaja sudah dikasih tahu tapi memutuskan diri untuk tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih, orang begini murka Allah akan kena. Makanya Paulus, kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Rasul pasal 13 itu perjalanan penginjilan yang pertama, Kisah Rasul pasal 16 itu perjalanan penginjilan yang kedua, dan Kisah Rasul pasal 19 itu perjalanan Rasul Paulus yang ketiga. Kenapa demikian? Karena Paulus mau supaya orang-orang itu mengenal Tuhan. Jadi gereja ini hadir supaya orang-orang mengenal Tuhan. Saya mau tes Anda ngantuk apa enggak? Saya mau tes sebentar saja ya. Mau tes sebentar saja. Dengar baik-baik perintahnya, ikuti apa yang saya katakan ya. Dengar baik-baik perintahnya, ikuti apa yang saya katakan ya. Siap ya, siap ya. Kambing-kambing, domba-domba, kambing-kambing, domba. Ada berapa dombanya? Hampir betul. Ulangi lagi ya. Ulangi lagi, dengar baik-baik. Ikutilah apa yang saya katakan, saudara yang terkasih ya. Kambing-kambing, domba-domba. Kambing. Ada berapa kambingnya? Hah? Padahal saya bilang ikuti apa yang saya katakan. Ada berapa kambingnya? Ada berapa kambingnya? Sudah. Gak apa-apa. Bukan di gereja sini kok. Di gereja yang lain yang banyak dokter juga kepancing kok, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ada 4 hukuman, ya ada 4 yang mengancam manusia. Yang pertama murka Allah. Yang kedua saudara-saudara yang terkasih adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 613 hukum Taurat. Dan kalau saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hukum Taurat itu kalau nggak pakai minum, saudara, bahaya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu mau lihat ya man. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya agak batuk, maafkan saya, agak batuk, jadi kadang-kadang saudara-saudara yang terkasih suaranya nggak sempurna keluarnya. Tapi saya suka berpikir kalau minuman ini berani datang sendiri, mana teman-teman yang lain? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi hukum Taurat itu kalau ada 10 kita lakukan, saudara-saudara yang terkasih 9 dengan benar, 1 kita nggak lakukan, maka hukum Taurat itu menjadi batal adanya. Karena itu sulit sekali orang kemudian bisa melakukan yang namanya hukum Taurat dengan baik, dengan benar, dengan sempurna. Yang ketiga yang mengancam manusia itu adalah kuasa dosa. Saudara, Anda keliling kemana saja Anda akan melihat orang-orang saudara berusaha untuk hidup baik. Tapi lagi-lagi yang tidak baik yang dilakukan. Kalau Anda suka membaca buku, periksa satu buku namanya Don Richardson. Itu pengarangnya, lama pelayanan di Papua. Dia menulis saudara penguasa dunia. Saudara yang terkasih, di sana Anda akan ketemu dengan seluruh negara di dunia ini punya cara bagaimana mereka bisa ketemu dengan Tuhan. Anda pergi keliling kemana saja di dunia ini, Anda akan melihat orang-orang dari bangsa itu berusaha untuk mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tapi lagi-lagi mereka gagal untuk bertemu dengan Tuhan yang benar. Sehingga orang sulit sekali untuk tidak berbuat dosa. Satu kali seorang pemuda berdiri di depan anak-anak mudanya yang dia pimpin sekitar 70 orang. Stage-nya agak lebih tinggi, orangnya agak lebih maju ke depan. Dan dia lihat ke bawah seperti ini. Enggak terlalu banyak orang. Sekitar 30 sampai 40 orang. Lalu dia berkata begini, anak-anak muda, kita tahu bahwa fungsi ginjal dari gembala kita makin menurun. Adakah salah satu di antara saudara mau memberi ginjalnya? Semua angkat tangan, saya mau. Ketua pemudanya bilang terlalu banyak, 1 aja. Padahal transplantasi ginjal itu mesti diperiksa dulu, macam-macam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu dia bilang terlalu banyak yang mau, karena itu saya minta supaya semua kita tunduk kepala berdoa. Sebelumnya kita nyanyi satu lagu dan sementara berdoa saya akan buang tisu ini. Dan kalau tisu ini jatuh di kepala seseorang, maka orang itu yang akan memberikan ginjalnya untuk Pak Pendeta. Setuju? Setuju semua.
Lalu nyanyi satu lagu, lalu kemudian doa. Dan dia bilang tidak boleh ada yang buka mata, semua tunduk kepala. Dan dia buang tisunya. Waktu dia buang tisu sambil dia berdoa, Tuhan tolong supaya orang yang kena tisu betul-betul orang yang Tuhan pilih. Lalu kemudian dia buang, beberapa detik kemudian dia buka mata, dia lihat ke kiri, di kepala masing-masing orang nggak ada tisu yang jatuh. Dia lihat ke tengah, nggak juga tisu jatuh. Dia lihat ke kanan, nggak ada juga tisu yang jatuh. Lalu kemudian dia mau lihat makin cepat apa yang terjadi, tisunya terus beredar-edar di atas kepala orang. Dan kemudian dia perhatikan baik-baik, ternyata semua mulut sedang meniup begini. Jadi tisunya tidak akan pernah jatuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga saya tahu bahwa memang manusia bergumul dengan dosa. Saya paling tidak percaya dengan namanya kesan pertama, karena kesan pertama itu cenderung menipu. Makin lama menurut saya kenal seseorang, kita makin tahu aslinya orang itu seperti apa. Anda kalau dagang kan begitu, bisnis kadang-kadang saudara berkata gila, dulu kita sama-sama, saya pernah pergi ke Medan, saudara-saudara yang terkasih, dan saya dijemput oleh seorang bapak. Dan bapak ini setiap kali jemput saya, pesawat saya biasanya siang mendarat di sana sebelum masuk hotel, kita biasa makan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan waktu dalam perjalanan dia cerita ke saya tentang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, partner bisnisnya yang katanya nipu dia. Saya bilang, Pak, saya turut prihatin ya, pasti teman bisnis Bapak itu bukan orang gereja. Orang gereja, Pak, orang Kristen, pasti bukan satu gereja. Satu gereja, Pak. Pasti jemaat biasa, pelayan juga, Pak. Wah, saudara-saudara yang terkasih, saya mau makan, mau nambah gak enak karena dia sudah cerita. Tapi saudara, itu pergumulan orang dengan dosa, saudara-saudara yang terkasih. Dosa itu dia selalu mengintip. Makanya kalau saudara baca Lukas pasal 4, waktu Yesus dicobai oleh iblis, dikatakan iblis mundur padannya dan menunggu waktu yang baik. Itu berarti iblis gak pernah istirahat, saudara-saudara yang terkasih. Dia selalu cari celah untuk menyerang saudara. Yang ketiga, yang keempat, namanya kuasa maut. Siapa yang gak akan mati? Semua kita akan mati. Alexander Agung, saudara, orang yang sangat terkenal itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dia menundukkan beberapa negara, saudara yang terkasih, termasuk beberapa negara di Eropa. Hebat sekali. Dia dari sebuah kerajaan kuno Makedonia di Yunani, saudara-saudara yang terkasih. Tapi waktu dia tua mau meninggal, dia berkata, tolong waktu saya meninggal, buatlah peti mati saya dan lubangkan peti mati saya di kanan dan di kiri saya, supaya saya bisa keluarkan tangan kanan saya dan saya keluarkan tangan kiri saya dari peti itu. Hamburkan semua harta yang saya punya di jalan di mana saya lalui untuk saya dimakamkan terakhir kali. Dan kumpulkan semua dokter-dokter terbaik di kerajaan ini supaya mereka yang memikul dan mendampingi peti mati saya. Dan dia berkata apa? Supaya dunia tahu bahwa dokter terbaik gak bisa tolong nyawa saya. Supaya dunia tahu bahwa harta saya gak pernah bawa. Dan supaya dunia tahu, saya datang dengan tangan kosong, saya pulang dengan tangan kosong. Tapi saya bersyukur karena di dalam Tuhan, Anda pulang dengan karya-karya yang Anda buat untuk Tuhan. Penting saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Michael Jordan itu adalah seorang pemain biliar, saudara-saudara yang terkasih. Bukan ya, basketball. 7-8 kali dia bawa Chicago Bulls untuk menjuarai NBA, saudara-saudara yang terkasih. Anda kalau suka basket, saya cerita saja saudara, Michael Jordan itu tidak setinggi terakhir waktu tingginya dia. Tidak setinggi itu, tapi dia latihan keras. Orang belum datang ke tempat latihan, dia sudah datang. Orang sudah pulang, dia belum pulang. Kalau Anda suka nonton orang main basket, lalu mereka loncat, lalu kemudian dia mau shoot, tetapi dia gak jadi shoot, dia mundur ke belakang baru nge-shoot. Itu ciptaannya Michael Jordan, saudara. Itu susah sekali. Saya dulu main basket, saudara, makanya saya tahu, saudara. Kok Anda kelihatan senyum-senyum gak percaya saya bisa main basket. Dari wajahmu kelihatan pengenyehan itu saudara-saudara yang terkasih. Saya dulu playmaker, tukang bagi bola. Jadi saudara yang terkasih, orang kalau dribble basket masih lihat bola, itu bukan pemain saudara. Kita atur strategi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Memang waktu saya datang itu pelatih saya lihat-lihat saya, ditanya sama kakak kokonya. Ini siapa sih yang datang? Emang dia bisa katanya saudara. Membayangkan tingginya basket dan tingginya orang ini saudara. Pasti gak bisa. Tapi memang
Tuhan itu ajaib, saudara yang terkasih. Bapak tinggi pun Tuhan tetap ajaib, saudara. Anda akan ngomong begitu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu 4 hal yang kita diancam, tapi syukur kepada Tuhan yang buat sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Ayat 31 pasal 8 berkata begini, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Tentang apa? Tentang ayat 28, tentang ayat 29 pasal 8, dan tentang ayat yang ke-30. Pasal 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, Allah sampai sekarang Dia tetap mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi. Karena itu kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Itu yang terus saudara-saudara yang terkasih harus ada di dalam hidup kita. Tahun 2024 Natal saya diundang ke Luwuk. Luwuk di Sulawesi Tengah. Kalau Luwu itu Sulawesi Selatan, betul ya? Kalau Luwuk pakai K itu Sulawesi Tengah. Kalau Luwu nggak pakai K itu Sulawesi Selatan. Demikianlah pelajaran geografi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu mau ke Luwuk itu ada sebuah perusahaan gas. Mereka ada KKR Natal, jadi saya diundang untuk khotbah di sana. Dan waktu mau mendarat, karena mampir dulu di Sultan Hasanuddin di Makassar. Waktu mau mendarat itu dia berkeliling berputar-putar dan pilotnya berkata begini, kita akan berputar-putar kurang lebih 15 menit. Dan kalau tidak bisa mendarat maka pesawat ini akan didaratkan di Balikpapan. Semua orang teriak dengan marah, kecewa, ngomel dan seterusnya. Tapi saya kemudian tunduk kepala dan saya mulai nyanyi, saya mulai memuji Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, Engkau penguasa pesawat ini. Engkau penguasa langit dan bumi. Engkau penguasa bandara di Sultan Hasanuddin. Engkau penguasa pilot. Tuhan, teman-teman di Luwuk sudah berdoa beberapa bulan untuk KKR Natal ini. Karena itu saya percaya Tuhan akan menghantar kami. Gak lama kemudian saya mendengar roda pesawat itu terbuka. Dan pesawat mendarat dengan mulus di Sultan Hasanuddin. Meneruskan perjalanan sekitar kurang lebih 30 menit di Luwuk. Dan KKR malam itu tetap terjadi. Yes, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua kita harus tetap dalam kasih kita kepada Tuhan. Gak boleh berubah. Yang kedua yang menjadi ancaman saudara-saudara yang Tuhan kerjakan apa yang dilakukan, dikatakan ayat 29 pasal 8. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu kebenaran kata sulung itu menunjukkan bahwa Yesus yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Yesus, saudara yang terkasih, mereka pun akan bangkit dari antara orang mati. Kakak kandung saya 40 hari yang lalu, 43 atau 45 hari yang lalu meninggal di Jakarta di Rumah Sakit Fatmawati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami dampingi dia dan di rumah sakit itu ada cairan kuning yang sudah dikeluarkan dari tubuhnya karena gatal sekali, dan setelah cairan kuning dikeluarkan dia akan diambil tumor di dalam perutnya, saudara-saudara yang terkasih. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita terus doakan dan saya terus nyanyi sama kakak saya ini. Kakak saya ini adalah salah satu dulu yang gak suka sama orang di kampung kalau nyanyi-nyanyi tepuk tangan. Di kampung saya itu gereja Protestan. Jadi kalau ada orang tepuk tangan nyanyi di rumah-rumah, kita timpuk rumahnya, saudara-saudara yang terkasih. Tapi sekarang sudah banyak gereja aliran Pentakosta yang masuk di sana, saya bersyukur. Tapi kakak saya sudah beberapa tahun waktu terakhir dia mulai lebih tertarik dengan namanya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya selalu nyanyi, saudara yang terkasih. Dan waktu hari itu, waktu dia mau pergi tanggal 9 Februari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, waktu itu saya dampingi dia dan semua monitor saudara-saudara yang terkasih di layar itu, kemudian semuanya menurun. Saya tolak dalam nama Yesus segala kuasa maut, pergi saudara yang terkasih. Tetapi saya juga akhirnya saya bilang, Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi. Dan saya masih nyanyi sama dia, aku berserah. Sampai kemudian semua itu menjadi titik nol, saudara yang terkasih. Dan dia kemudian kepalanya miring begitu dan ditutup mata. Pergi untuk selama-lamanya. Tapi waktu dia menghadapi itu saya tanya, takut gak untuk mati? Enggak takut. Karena Tuhan Yesus pasti sambut saya. Wah keren saudara. Anda meninggal yang sambut itu Tuhan Yesus. Jangan lupa itu saudara yang terkasih. Ya, yang sambut, kalau Tuhan Yesus sudah sambut tenang. Gak usah pergi ke kuburan ngomong-ngomong lagi. Engkong, aku mau dagang ini Kong.
Nanti tolong doain, jangan. Kong udah meninggal. Nanti kalau Anda bilang Kong begitu tiba-tiba kuburnya bergoyang. Mau apa kamu kak? Beribut lari kita. Enggak. Sudah selesai. Makanya penting sekali kita masih hidup, silakan berhubungan secara baik. Saudara satu dengan lain. Kalau sudah mati sudah selesai. Nah karena Yesus adalah yang sulung, kita juga akan bangkit. Ayat 30, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Saudara luar biasa. Yang pertama kita ditentukan, yang kedua kemudian kita dipanggil, setelah dipanggil kita dibenarkan, setelah kita dibenarkan kita dimuliakan. Saudara dalam dunia persidangan kalau Anda nonton saudara-saudara yang terkasih, karena saya senang lihat logika orang hukum itu kalau mereka berdebat tentang sesuatu kasus saudara-saudara yang terkasih. Saya suka saudara-saudara dengan orang yang seperti gitu. Saya nggak pintar tapi senang nonton orang pintar. Saudara senang nonton orang pintar. Bapak ibu yang terkasih, dari depan sini saya bisa lihat bapak-bapak ibu-ibu yang duduk ini adalah orang-orang pintar. Dari tatapan mukanya saya bisa tahu bapak-bapak ibu-ibu adalah orang-orang yang pintar. Sebab hanya orang pintar yang tahu orang lain pintar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, selalu saudara yang terkasih waktu masuk persidangan, pengunjung datang, saudara yang terkasih, lalu kemudian pengacaranya datang, saudara-saudara yang terkasih, lalu kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya jaksa ada di situ, lalu kemudian ada terdakwa, dipersilakan nanti, lalu hakim kemudian mau masuk, dan sebelum dia masuk diumumkan bahwa yang mulia akan memasuki ruangan. Mari kita semua berdiri. Saudara, yang mulia di dunia ini yang namanya hakim itu mungkin umur 60 tahun dia sudah pensiun dan selesai, enggak mulia lagi. Tetapi hakim di atas segala hakim yang sangat mulia itu, dia memuliakan saudara dan saya. Karena itu Anda kalau tahu ini Anda menghargai dirimu, nggak mau hina dirimu, nggak mau permalukan dirimu. Karena Anda dan saya adalah orang-orang mulia. Siapa yang memuliakan kita? Tuhan yang memuliakan kita. Itu hebat saudara yang terkasih. Makanya rasa syukur, rasa terima kasih itu harus terus dinaikkan kepada Tuhan. Sebab Dia yang memuliakan. Lalu karena itu ayat 31 berkata, sebab itu apa yang kita katakan tentang semuanya itu. Saudara-saudara yang terkasih, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? John Stott, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang teolog dari Inggris, saudara-saudara yang terkasih. Dia tulis ayat-ayat ini dan dia berkata, Paulus seakan-akan lemparkan pertanyaan, siapa yang bisa lawan kita? Dia lemparkan ke atas, seakan-akan dia berkata, surga silakan jawab. Siapa yang bisa melawan orang percaya? Neraka silakan jawab. Siapa yang bisa lawan orang percaya? Orang hidup silakan jawab. Siapa yang bisa melawan orang percaya? Maka pertanyaan yang bernada retoris ini jawabannya sudah pasti. Tidak ada yang bisa melawan orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita harus bersyukur karena Allah memutuskan untuk berada di pihak kita. Hari Jumat malam Indonesia main dengan sebuah negara menang 4-0. Nanti besok main lagi, saudara-saudara yang terkasih. Menurut saya di Indonesia yang jago bukan pemainnya, komentatornya. Jago banget. Komentator di Indonesia itu bisa menyalahkan mantan pelatih MU yang namanya Alex Ferguson. Saudara, komentatornya bisa bilang harusnya pemain itu jangan diturunkan dari babak pertama. Nanti babak kedua baru diturunkan. Karena babak kedua hebat. Waktu saya nonton televisi lihat begitu dalam hati saya. Apakah Indonesia pernah juara dunia? Belum pernah saudara yang terkasih. Indonesia juara Asia? Enggak saudara. ASEAN berat. Ketemu Thailand sama Vietnam aja kita udah berat saudara. Tetapi kalau komentarnya jago sekali. Jangan-jangan ada banyak orang di gereja begitu. Main musiknya biasa aja, nyanyinya biasa, khotbahnya juga biasa. Lalu kita yang dibilang biasa itu bilang sama bapak-bapak ibu-ibu yang ngomongin, ayo silakan maju ke depan, gantikan kami main musik nyanyi atau khotbah. Oh enggak Pak Pendeta enggak, kami hanya bagian komentator saja. Enggak ada saudara yang terkasih, di gereja itu begitu Anda ambil bagian, maka Tuhan perlengkapi hidupmu dengan luar biasa. Ada saudara 14-15 karunia rohani yang disiapkan di dalam Alkitab. Tidak ada orang yang tidak punya karunia rohani, tapi tidak ada orang yang punya 14 atau 15 karunia rohani. Kenapa karunia rohani diperuntukkan apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus. Makanya orang Kristen gak boleh angkuh, orang Kristen gak boleh sombong. Saya berdoa gereja ini supaya gereja orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang saling melihat satu dengan lain, yang memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, karena saya percaya Tuhan mau seperti itu. Anda ingat pesan Tuhan Yesus di perkataan yang ketiga
dia di atas kayu salib. Dia bilang sama ibunya, inilah anakmu, dia tunjuk Yohanes. Dan dia bilang sama Yohanes, inilah ibumu. Tuhan mau supaya kita juga saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan hanya perhatikan diri sendiri. Itu kekristenan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Saudara-saudara, 3,5 tahun Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Yang gak terlalu membanggakan sama sekali, saudara. Mereka Bapak Ibu yang terkasih lebih banyak mementingkan diri sendiri. Tapi Yesus punya keyakinan lihat bukan sekedar dari luar. Tapi jauh dia lihat ke dalam. Orang-orang ini kalau diubahkan. Orang-orang ini kalau hidup takut Tuhan. Orang-orang ini kalau setia. Mereka jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Karena itu Yesus terus mengajar mereka. Makanya jadi gembala itu gak mudah. Jadi gembala itu mesti elus-elus jemaat. Jadi gembala itu mesti sabar. Jadi gembala itu siap disalah mengerti. Nggak usah jauh-jauh tentang salaman aja. Itu bisa jadi masalah kalau mau dipermasalahkan. Ada gembala yang salamannya cuma nempel, kurang akrab. Tapi ada gembala yang salamannya terlalu keras, kurang ajar. Saudara-saudara yang terkasih. Ada kita lagi salaman dengan orang, tiba-tiba ada yang ngobrol. Ngomong ke kita, Pak Gembala. Lalu kita sambil salaman lihat ke sana. Dibilang gak sopan. Macam-macam saudara-saudara yang terkasih. Makanya gembala itu dia dapat 5 mahkota saudara. Yang bukan gembala cuma 4 mahkota dalam Alkitab. Mahkota yang kelima, mahkota penggembalaan. Semua mau jadi gembala? Puji Tuhan. Teman saya bukan Kristen saudara. Dia lihat nama saya di kebun jeruk, di Pampang. Pendeta Henry Salakparang khotbah 3 kali. Lalu kita ketemu lapangan tenis. Dia bilang begini, khotbah itu berapa satu kali. Terus ada temannya bilang segini. Dia bilang kalau begitu saya mau jadi pendeta juga. Saudara-saudara yang terkasih luar biasa. Memang di dunia ini kalau orang sudah mentuhankan yang namanya uang. Bahaya sekali saudara-saudara yang terkasih. Karena itu saya masih terus berdoa supaya tiap tahun saya pergi ke desa. Saya pergi ke daerah bersentuhan dengan hamba-hamba Tuhan di daerah. Menguatkan mereka saudara yang terkasih. Kalau saya pergi pakai dasi pasti mereka lihat dasi. Pak dasinya bagus. Itu pasti saya nggak bawa pulang lagi. Bahkan satu kali saya pakai baju-bajunya baru beli. Wah bajunya bagus banget itu. Saya kasih saudara. Saya bilang masih kotor. Maksud saya supaya dia jangan minta. Maksud kotor nanti saya cuci di Jakarta saudara. Tapi dia bilang kotor-kotor pun gak apa-apa. Terpaksa buka saudara yang terkasih. Dan saya percaya harusnya kita demikian. Hamba-hamba Tuhan di desa itu menurut saya luar biasa saudara. Fasilitasnya biasa saja saudara-saudara yang terkasih. Tapi mereka setia. Di Kalimantan saya pernah pergi di satu tempat dan saya bilang sama pendeta yang undang saya. Dia bilang, Pak kami sudah kenal Bapak dari 2003 Pak. Waktu saya belum menikah, sekarang saya sudah punya anak ditempatkan di gereja ini. Pak kami mau undang. Saya bilang iya, tapi saya nggak bisa jalan jauh dengan motor, agak sulit karena saya baru sakit stroke. Jadi enggak kita pakai mobil, nggak usah khawatir. Lalu saudara-saudara yang terkasih dia perjalanan dari Pontianak itu ke dalam itu sekitar 8 jam saudara yang terkasih. Lalu kemudian kita nyebrang sungai Kapuas itu saudara-saudara yang terkasih sekitar setengah jam. Lalu kita naik mobil. Bagus mobilnya saudara yang terkasih, mobil dari sebuah perusahaan di tempat sana, perusahaan kelapa sawit. Begitu sampai di satu titik, ternyata saudara-saudara yang terkasih, mereka gak kasih tahu bahwa tempat itu gak bisa dilewatin. Jadi bisanya dilewatin pakai motor. Lalu kita mulai pakai motor. Begitu naik di motor, saudara tahu, waduh itu baru jalan sebentar saudara yang terkasih karena becek saudara. Motornya bukan mengarah ke depan, motornya balik ke belakang lagi saudara yang terkasih. Kita turun lagi diputar, waduh saudara. Saya bilang waduh ini ngeri saya dalam hati. Apakah dia gak ngerti bahwa kaki kiri itu suka jatuh terus dari injakannya. Lalu satu kali ada nanjak, saya bilang Pak saya turun dulu. Tenang Pak. Saya sudah biasa gak pernah jatuh. Dan kita naik saudara begitu naik begini, wah itu depan jurang saudara. Saya bilang mati nih saya ini. Lalu tiba-tiba dia belok, wah kaget sekali saya. Jantung saya jatuh, saya ambil, saya taruh lagi saudara yang terkasih. Tapi Anda tahu di gereja itu kursinya cuma papan saudara yang terkasih melintang. Lalu kaso 2 kiri kanan dipaku di atas papan itu. Nggak ada sandarannya. Saya tanya Bapak sudah mengembalakan berapa tahun? 15 tahun. Ada yang jatuh nggak? Nggak ada. Berarti tidak ada yang ngantuk.
Tidak ada sebab kalau ngantuk itu jatuh dengan sukses. Pasti saudara yang terkasih. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya selalu menguatkan melalui senang. Dan Yesus dia memberikan anaknya untuk mereka juga. Mati di atas kayu salib, dia tergantung saudara antara langit dan bumi. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak hal yang tidak adil yang dialami oleh namanya Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu dia tergantung di atas kayu salib itu, Bapak Ibu didahului dengan saudara sidang 6 kali pengadilan, 3 kali pengadilan agama dan 3 kali pengadilan pemerintah. Nggak didapat kesalahannya. Sehingga kemudian yang namanya Pilatus itu mencuci tangan dan dia berkata, darah orang benar ini tidak tertanggung atas aku. Kalau saya ada waktu itu di situ, saya bilang, hai Pak Pilatus, Bapak kan benteng terakhir dalam dunia peradilan. Kalau Yesus nggak salah, lepaskan Yesus. Tapi Pilatus bilang, kamu nggak lihat ada banyak orang di sana yang kumpul itu. Mau kamu dikeroyok? Saudara-saudara, karena ketakutan, Pilatus nggak bicara atau takut untuk menyatakan sesuatu yang salah itu salah dan benar itu benar. Dan Yesus mulai diarak, disiksa, dan kemudian akhirnya dia nggak bisa lagi meneruskan perjalanan dengan memikul salib. Dia jatuh karena semalam-malaman dia tidak tidur, ditambah dengan luka yang menganga di sekucur tubuhnya, membuat darah keluar dari sana. Lalu dia jatuh terjerembab. Simon Kirene yang harus merayakan Paskah di Yerusalem dipaksa untuk memikul salib. Dan Yesus masih tetap disiksa sampai di atas kayu di Bukit Golgota itu, dia diberingkan di atas kayu kasar itu. Lalu kemudian tangan kirinya ditarik lalu dipaku, lalu tangan kanannya ditarik lalu dipaku, kakinya ditarik disilangkan lalu dipaku, kepalanya dipakaikan mahkota berduri, bukan tanda penghargaan tapi tanda penghinaan. Dan kemudian salibnya diangkat dan kemudian ditancapkan di tanah yang dalam itu. Seluruh tubuhnya makin robek saudara yang dipaku itu. Lalu kemudian dia ditusuk lambungnya. Dan dengar baik-baik, setiap kali Yesus bernafas, darah keluar dari tangan, kaki, lambung dan kepalanya. Saya mau bertanya, adakah seorang Bapak di dunia ini yang punya kuasa tapi membiarkan anaknya bernafaskan darah? Tidak ada. Tetapi mengapa Bapak di surga membiarkan anaknya bernafaskan darah? Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Karena itu saudara, kasih Yesus bukan sekedar bicara, tapi dia buktikan anaknya sendiri. Saudara, dia rela menjadikan anaknya itu berdosa, menderita, supaya saudara dan saya, saudara boleh diselamatkan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, duduk di sebelah kanan, yang menjadi pembela bagi kita. Oh, luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, Kristus yang jadi pembela bagi saudara dan saya. Saudara, dia adalah pembela yang agung, yang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bela Anda dengan betul-betul. Dia bukan cuma bela, tapi dia serahkan hidupnya. Dan ketika iblis menuduh dan berkata orang itu A, B, C, D melakukan kesalahan, tapi Yesus di hadapan Bapa kemudian dia tunjukkan darahnya. Dan Allah Bapa ketika lihat darah Yesus, dia puas karena darah Yesus itu menyucikan semua dosa kita. Itu yang kita suka ingat waktu perjamuan. Jangan lupa itu. Itu darah, dan darah itu bicara kehidupan. Kehidupan Yesus, saudara yang terkasih, dibiarkan supaya mati, tapi supaya saudara dan saya hidup. Itu sesuatu yang luar biasa saudara. Anda pernah nggak tahu di Jakarta ini ada orang yang berantem, udah nggak ada orang yang ngelerai, nggak ada orang yang mendamaikan. Kalau ada orang yang berantem, yang jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut, nanti kita, jangan, udah biarin aja saudara yang terkasih. Gak ada orang mau jadi pendamai saudara. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, Yesus melakukan itu walaupun dia yang disiksa, walaupun dia mati. Semua orang bilang akan selesai Yesus. Sudah selesai. Pertemuan beberapa jalan di mana Yesus disalibkan itu untuk kasih tahu kepada orang-orang, jangan coba-coba buat keonaran karena pemerintah bisa salibkan kamu seperti itu. Yesus, saudara-saudara yang disalib dengan 2 penjahat di kiri kanan, itu menunjukkan penghinaan total terhadap Yesus. Yesus disalibkan dengan orang lalu lalang, itu berarti tontonan publik. Dan Yesus disalibkan dengan dan mati secara perlahan-lahan dalam siksaan yang luar biasa. Tapi saudara yang terkasih, akhirnya Yesus yang jadi pembela untuk saudara dan saya. Dia tidak mati selama-lamanya. And because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Semua ketakutan hilang. Because I know, he holds the future. Dia memegang hari depan. An empty grave, the living just because he lives. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Dia hidup. Dia hidup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu kemudian
Dia ngomong begini Paulus, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya. Hal-hal ini dialami sendiri oleh Rasul Paulus. Nah jangan lupa Rasul Paulus itu orang muda yang saudara-saudara yang terkasih, dia menguasai hukum Taurat di atas rata-rata semua anak muda waktu itu. Hebat sekali, sekolah di sekolah Tyrannus, punya guru besar yang namanya Gamaliel. Orang ini pintar sekali Bapak Ibu yang terkasih. Karena itu dia coba dengan kepintarannya, saudara, dengan hukum Tauratnya, dia kemudian menyeret orang percaya, saudara, untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi satu ketika dalam sebuah perjalanan, Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus berkata, siapakah engkau? Maka Yesus berkata, aku adalah Yesus yang kau aniaya. Apa betul Saulus pernah menganiaya Yesus? No. Tetapi begitu Saulus menganiaya orang percaya, maka Yesus enggak akan tinggal diam. Karena itu pembelaan Anda bukan dari manusia. Pembela kita dari Tuhan. Tuhan yang menjaga kita. Tuhan yang membela kita. Setiap orang percaya itu ada malaikat yang Tuhan kasih jaga kita. Anda gak sendirian. You are not alone. Anda gak sendirian, saudara. Karena itu jangan putus asa. Saya pernah ke Medan, saudara yang terkasih. Nginap dekat stasiun di Medan, itu ada satu hotel. Lalu orang cerita, di sini beberapa waktu yang lalu ada anak muda naik di atas pohon. Dia putus sama pacarnya. Lalu dia loncat ke bawah dari pohon itu. Tapi ternyata dia nggak langsung sampai di aspal tanah. Tapi dia nyangkut dulu ke dahan ini, baru dia jatuh. Jadi dia nggak mati, tapi setengah mati, saudara yang terkasih. Mungkin orang yang suka naik pohon buang diri itu suka dengan lagu ini. I believe I can fly. No. You nggak bisa terbang, saudara-saudara yang terkasih. You nggak bisa terbang. Karena itu saudara yang terkasih, kita bersyukur. Nah, Paulus mau kasih tahu yang namanya saudara penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya dia sudah alami. Pedang dia belum alami, tapi dalam penglihatan imannya, dan kita tahu pada akhirnya Paulus itu dieksekusi, dipenggal kepalanya. Itu berarti Paulus sudah melihat sesuatu yang jauh ke depan, yang orang belum lain lihat. Dia lihat karena apa? Dekat banget dia sama Tuhan. Dekat banget. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat sama mertua kaya tapi pelit, enggak tenang, saudara yang terkasih. Dekat sama menantu kaya tapi kurang ajar, ngapain, saudara? Karena itu doakan mertuamu supaya mertuamu dekat dengan Tuhan. Mantumu dekat dengan Tuhan. Kalau kita sama-sama dekat dengan Tuhan, saudara yang terkasih, kita didominasi oleh pikiran Tuhan, kasih Tuhan, kita bersaudara. Makanya saya kemana-mana yang namanya pelayan yang undang saya anggap family, saya anggap keluarga. Saya punya pokok doa, doakan keluarga kami di rumah, keluarga besar dari istri, dari suami, dari saya. Lalu saya doakan saudara-saudara yang terkasih juga, orang-orang yang memberkati saya tetap melalui pelayanan-pelayanan seperti gereja ini. Saya sudah anggap keluarga semua. Tadi pagi saya bilang Pak Stephen ini saya sudah anggap keluarga. Jadi apa yang Pak Stephen punya itu punya saya juga. Haleluya. Banyak ya saudara yang terkasih. Nah siap-siap beli mobil baru nak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Iya saya pelayanan di mana aja saya anggap semua yang bersentuhan dengan saya itu saudara saya. Ya karena memang betul. Kita satukan oleh darah Yesus, menyatukan kita. Enak loh hidup itu kalau berkeluarga loh. Dengan mana-mana saudara. Saya nggak lihat yang lain-lain saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Enggak, Bapak Ibu yang terkasih. Jangan Anda pikir saya itu pelayanan gereja-gereja besar. Bahkan saya pernah khotbah 2 orang di daerah Tanjung Priuk. Saya khotbah dengan tetap bergairah seperti begini. Bahkan saya turun ke bawah dan saya goncang 2 orang itu. Saya bilang ayo semangat. Dalam hati saya di mana yang lain berani banget datang berdua doang. Saudara-saudara yang terkasih. Sebab ini bicara tentang mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Wah keren. Gereja ini saudara saya berdoa supaya kita betul-betul hidup itu bukan karena seremonial saja. Tapi betul-betul dari hati kita ini bersaudara. Waduh, itu yang sebenarnya mesti terus dipupuk di dalam keluarga. Seperti ada yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Domba itu, binatang yang namanya domba itu enggak punya pertahanan diri. Domba itu susah banget untuk diajar. Kalau saudara-saudara yang terkasih domba itu lagi berkumpul, kadang-kadang ada saja yang mau keluar dari kawanan domba. Bahkan kalau dia lihat ada air, katanya domba itu suka bermain di air, datang ke air. Padahal kalau bulunya kena domba, saudara yang terkasih keseimbangannya menjadi terganggu. Dan dia bisa hanyut lalu terbawa air, mati dia. Pak, Bu, jangan jauh-jauh dari persekutuan ya.
Saya berdoa supaya kita rasanya rugi kalau nggak ke gereja. Mesti ada begitu semua yang dalam hidup saya. Hobimu apa? Ke gereja. Wih, itu mantap itu. Wih, mantap itu. Kalau semua jemaat sini ketika ditanya orang, hobimu apa? Ke gereja. Gila banget ini orangnya. Luar biasa saudara. Wah, itu enak, haus. Benar loh. Kalau Anda datang ke gereja cuma seremonial, Anda cuma lihat jam. 1 jam 25 menit, oh ntar lagi selesai. No. Datang itu karena haus dan lapar. Saya pernah diundang sama keluarga Manado di daerah Bekasi hari Minggu. Ibadah saudara yang terkasih, mereka pulang gereja, ibadahnya rencana 12:30. Supaya ibadah kira-kira 45 menit, jam 1 lewat kita udah makan siang. Makanan sudah di atas meja, lengkap saudara. Tetapi ternyata ibadahnya jam 1 lewat. Mereka baru ibadah. Begitu lagu untuk firman Tuhan. Mereka nyanyi memang sangat menyinggung saudara yang mau khotbah. Karena mereka nyanyi hatiku haus dan lapar. Saudara yang terkasih. Sehingga saya khotbah gak bisa lama. Tapi datang kepada Tuhan dengan rasa haus. Kalau Anda baca Alkitab dengan rasa haus, Anda gak mau berhenti. Kalau Anda doa dengan rasa haus, gak mau berhenti. Nyanyi untuk Tuhan dengan rasa haus, nyanyi gak berhenti. Jangan main padel aja lama-lama. Jangan main tenis. Oh, kita belum main tenis lagi ya Pak. Aduh, saya udah janji mau main tenis sama bro dan sis ini saudara. Tapi belum jadi saudara-saudara yang terkasih. Saya khawatir juga kalau saya baru pertama kali main dengan orang. Dia kan pasti jaganya ini bagus nggak. Saya juga bilang ini bagus nggak. Biasanya saudara-saudara yang terkasih saya kasih dulu kemenangan untuk yang undang saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di ayat ini berkata kita lemah. Kita bagaikan domba nggak punya kekuatan. Tetapi ayat yang ke-7 berkata sampai dalam semuanya itu. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sebentar dulu Kong Paulus, Opa Paulus, kakek Paulus, Mbah Paulus, sebentar dulu. Kamu ngomong di ayat, Bapak ngomong di ayat 36, kita seperti domba. Tetapi kenapa ayat 37 Bapak ngomong kita lebih daripada pemenang? Domba itu ditentukan untuk kalah. Domba itu gak punya pertahanan diri. Kalau singa dia raja hutan, dia bisa saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan menang. Tapi domba gak punya pertahanan diri. Dia bilang, kamu jangan so tahu. Baca seterusnya, jangan cuma baca sebagian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itu kuncinya. Bersama dengan Yesus. Bukan seorangan, gak bisa. Sendirian, gak bisa. Bersama dengan Yesus. Seorang petinju Jakarta Timur. Anda kalau tahu Jakarta waktu dulu. Pulau Gadung itu banyak kamar mandi yang cuma dipakai seng begitu. Orang-orang bisa mandi dan gantung handuknya itu di seng. Dan orang dari luar gak ada atapnya di atas. Gak ada atapnya saudara, cuma keliling begitu. Itu cuma seng beberapa lembar dibikin kamar mandi. Lalu suka mandi. Lalu seorang petinju dia gantung handuknya di situ. Dan dia tulis di bawah handuknya dari luar. Sehingga orang yang mau ambil handuknya takut. Sebab dia tulis jangan coba-coba ambil handuk ini. Karena handuk ini juara tinju Jakarta Timur. Semua orang takut saudara, gak mau ambil. Begitu dia selesai mandi dia mau ambil handuknya. Handuknya udah gak ada. Dia keluar dia cari siapa gak ada. Tulisan yang tadi dia tulis jangan coba-coba ambil handuk ini karena handuk ini juara dia miliki dia yang mempunyai handuk ini adalah juara tinju Jakarta Timur. Di bawahnya ada tulisan silakan kejar saya karena saya juara lari Jakarta Timur. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, kita gak cukup hebat untuk sendirian. Di atas kita ada orang lain dan seterusnya saudara. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan kasih kita berkat. Ayat 38 dan 39 selesai itu berarti habis ini makan pizza yang sedang disiapkan saudara yang terkasih. Ayat 38, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik anak sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah atau sesuatu makhluk yang lain. Saudara perhatikan apa saja yang saudara ketemu di dalam dunia ini. Paulus berkata sebab aku yakin baik maut maupun hidup, itu keadaan kita mati ataupun masih hidup. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, itu penguasa saudara yang terkasih. Yang ada sekarang atau yang akan datang saudara yang terkasih. Lalu dikatakan baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Dan kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, itu tempatnya Bapak Ibu yang terkasih. Lalu dikatakan ataupun sesuatu makhluk yang lain. Kata sesuatu makhluk yang lain itu dalam bahasa aslinya seakan-akan Paulus bilang begini. Anda mau ngomong tentang apa saja di dunia ini. Kesimpulannya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah.
yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu saya yakin dan percaya saudara, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. John adalah seorang pelari maraton dari Tanzania. Dia kemudian pergi ke Olimpiade di Meksiko tahun 1968. Bapak Ibu yang terkasih, waktu dia sedang berlari tiba-tiba kakinya cedera dan darah banyak keluar dari kakinya. Dan tidak lama kemudian si pemenang dari lari Olimpiade 10 km ini, saudara-saudara yang terkasih, juaranya sudah menerima medali. Orang-orang mulai pulang, saudara yang terkasih, yang nonton itu karena sudah ada sang juara. Tapi John yang berdarah ini terus berlari. John yang berdarah, saudara yang banyak dan saudara cedera parah kakinya, dia terus berlari. Bapak Ibu yang terkasih, lalu beberapa wartawan memperhatikan menjadi sebuah pemandangan yang menarik. Mereka lalu perhatikan dia dan John terus berlari dan akhirnya dia menyelesaikan 10.000 kilometer itu. Lalu wartawan datang kepada dia dan berkata, John, kamu nama siapa? Saya bilang, saya nama John. Bukankah pemenangnya sudah ada dari tadi? Sudah dapat medali emas dan orang-orang yang lain sudah pulang semuanya penonton. Tapi kenapa kamu masih terus berlari? Dia berkata begini, pemerintah mengutus saya bukan saja memulai tapi mengakhiri pertandingan ini. Bapak Ibu yang ada dalam ruangan sini, Tuhan panggil kita untuk memulai pertarungan iman ini. Jangan stop, jangan diam, jangan berhenti. Tertati-tati seperti apapun, lari terus, jalan terus. Karena coach kita, pelatih kita adalah Yesus Tuhan yang gak pernah kehabisan akal. Dia pimpin kita sampai di garis akhir. Haleluya, haleluya. Tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus baik bagiku. Tak pernah dia tinggalkanku sendirian. Terima kasih Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Musik mainkan secara perlahan lagu ini. Terus kita dalam doa. Tuhan tak pernah tinggalkan kita sendirian. Kadang-kadang ketika kita dalam masalah yang begitu berat, kita pikir di mana Tuhan? Tuhan ada, Dia gak jauh. Tapi Dia sedang melatih kita untuk berperang dengan baik. Tidak menjadi seorang anak yang cengeng, anak yang mundur, tapi anak yang kuat. Sebab Dia yang berperang. Ketika Daud menghadapi Goliat, Goliat menganggap enteng. Tapi Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, yang hari ini juga akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Supaya dunia tahu Israel mempunyai Tuhan. Dan supaya jemaat tahu bahwa peperangan dimenangkan bukan karena pedang, tapi di dalam nama Tuhan. Bapak, hamba berdoa supaya kami dalam ruangan ini semua tahu. Bapak, peperangan iman yang sedang kami jalani ini Tuhan, tidak boleh ada yang keluar arena. Kami barangkali boleh knockdown, tapi kami enggak knockout. Kami bangkit lagi. Sebab Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk maju. Sampai kami mengakhiri pertandingan. Dan Yesus berkata, sabaslah hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Kami mau pegang tangan Yesus. Kami gak mau lepaskan tangannya. Kami mau bergantung mutlak. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan kami murid yang siap diajar oleh Engkau, guru agung yang tidak pernah meninggalkan ruang kelas. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami menyerahkan hidup kami
dan selalu berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Sekali